Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giva Rafianda dengan NIM 210422273. Saya berasal dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya tentang teori modernisasi. Konsep dasar teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19, yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Sejarah teori modernisasi. Teori modernisasi berkembang dalam 3 fase. Fase pertama, tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Fase kedua, tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Fase ketiga, tahun 1990-an. Teori modernisasi lahir sebagai sejarah tiga peristiwa penting dunia setelah Perang Dunia Kedua, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia, perluasan gerakan komunis sedunia di mana Uni Soviet mampu memperluas pengaruh politiknya ke Eropa Timur dan Asia, serta lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, yaitu negara Afrika dan Amerika Latin. Terdapat dua teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat dalam dua hal. Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah, seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Kedua, teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Teori fungsionalisme tidak lepas dari pemikiran Talcott Parsons yang memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia. Pertama, struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait satu sama lain. Kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas. Demikian pula setiap bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Pemikir klasik teori modernisasi. Yang pertama, menurut Niels Melzer, modernisasi akan selalu melibatkan konsep diferensiasi struktural. Dengan adanya proses modernisasi, ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur untuk menjalankan satu fungsi yang lebih khusus. Yang kedua, menurut Walt Whitman Rostow, menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, persiapan tinggal landas menuju kematangan, dan konsumsi massa. Namun, masalah yang dihadapi negara dunia ketiga adalah bagaimana memperoleh sumber daya yang diperlukan, khususnya sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktif yang tinggi. Menurut Rostow, masalah dana investasi bisa diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu pemindahan sumber dana secara radikal atau melalui berbagai kebijakan pajak, investasi yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan, perdagangan internasional, dan investasi langsung modal asing. Yang ketiga, menurut James S. Soleman, modernisasi politik merujuk pada proses diferensiasi struktur politik dan sekularisasi budaya politik yang mengarah pada etos keadilan. Terdapat 3 hal pokok yang dinyatakan oleh Soleman, yaitu diferensiasi politik,
dapat dikatakan sebagai salah satu kecenderungan sejarah perkembangan sistem politik modern. Prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern serta usaha pembangunan politik yang berkeadilan akan membawa akibat pada perkembangan kapasitas sistem politik. Tahapan modernisasi. Walt Whitman Rostow mengidentifikasi bahwa ada 5 tahapan dalam modernisasi, yaitu yang pertama masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan kegiatan bertani dan barter. Yang kedua, persiapan untuk tinggal landas. Tahapan ini ditandai dengan adanya spesialisasi, produksi barang, dan perdagangan. Selain itu, infrastruktur transportasi dikembangkan untuk mendukung perdagangan. Tahapan ini pada akhirnya mendorong adanya investasi. Yang ketiga, tinggal landas. Pada tahapan ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Yang keempat, menuju kematangan. Pada tahap ini, terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada impor. Yang kelima, konsumsi massa. Pada tahap ini, ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Asumsi dalam teori modernisasi. Terdapat 2 asumsi dalam teori modernisasi. Pertama, teori modernisasi berasal dari konsep-konsep metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Kedua, teori modernisasi berasal dari pola pikir teori fungsionalisme. Berdasarkan teori evolusi, modernisasi merupakan proses bertahap, proses homogenisasi, terbentuk sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, proses yang tidak bergerak mundur, perubahan progresif, dan memerlukan waktu panjang. Sementara itu, berdasarkan teori fungsionalisme, modernisasi merupakan proses sistematik, proses transformasi, dan proses yang terus-menerus. Teori modernisasi mampu menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti negara dunia ketiga dalam memodernkan dirinya. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam hal ini, Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagai negara maju dan negara dunia ketiga sebagai masyarakat tradisional dan terbelakang. Kedua, teori modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga. Oleh karena itu, jika negara dunia ketiga ingin melakukan modernisasi, mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani Amerika Serikat dan Eropa Barat. Ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing, khususnya dari Amerika Serikat. Aspek-aspek modernisasi. Kumar menyebutkan beberapa ciri modernitas. Yang pertama, individualisme. John Nisbet dan Patricia Abundance tahun 1990 membicarakan kemenangan individual sebagai ciri utama era modern. Yang kedua, diferensiasi. Munculnya spesialisasi, penyempitan definisi pekerjaan akan memerlukan berbagai kecakapan, keterampilan, dan latihan. Yang ketiga, rasionalitas. Artinya, memiliki perhitungan. Yang keempat, ekonomisme. Seluruh aspek kehidupan sosial didominasi oleh aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, dan prestasi ekonomi. Yang kelima, perkembangan. Modernitas cenderung memperluas jangkauan dan ruang, dan inilah yang dimaksud dengan proses globalisasi. Kritik terhadap teori modernisasi. Daniel Lerner menyatakan bahwa teori modernisasi melupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini menyatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama, yaitu negara barat. Akan tetapi, proses negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Baiklah, itulah hasil presentasi Giva. Kalau ada kata-kata Giva yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.